Yang pertama, pendahuluan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab akan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di daerah adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya oleh Halim 2008. Menurut Wahid 2014, pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sering dianalisis untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Berdasarkan LRA tersebut, pembaca dapat membuat analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan analisis keserasian belanja. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekadar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal. Efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Mardiasmo 2013 182. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efektif jika realisasi pendapatan asli daerah lebih besar daripada targetnya. Pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan atau penurunan tergantung pada kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan. Budianto dan Alexander 2016 menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo 2017 menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud dan Rajak 2018. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami ialah yang pertama mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan utama di daerah kabupaten dan mengevaluasi kecukupannya untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Yang kedua, menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan pelaporan keuangan daerah seperti ketersediaan data dan kapasitas. Ketiga, metode penelitian. Berdasarkan judul permasalahan yang telah dikemukakan, maka jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, sehingga data dalam penelitian ini melalui laporan keuangan daerah pada Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Nia Selatan, Kabupaten Gunung Sitoli pada periode 2022-2023. Teknik analisis data dalam penelitiannya itu mengumpulkan data-data keuangan mengenai anggaran pendapatan belanja daerah yang berupa pelaporan. Yang keempat, tinjauan pustaka. Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa artikel penelitian yang berjudul Analisis Pendapatan Keuangan terhadap Kendala Laporan Keuangan di Daerah Kabupaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengetahui sumber-sumber pendapatan daerah kabupaten dan seberapa besar kontribusi terhadap total pendapatan. Pendapatan keuangan daerah yang merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendapatan keuangan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, pendapatan yang sah, dan lain-lain. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan keuangan daerah berdampak positif terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik.
Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di daerahnya. Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi dan konsentrasi dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman atau dana perimbangan. Menurut Mahmudi, terdapat beberapa analisis rasio di dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu rumusnya pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Yaitu menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, rasio yang rendah mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat yang dapat menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, rasio efektivitas pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu rumusnya realisasi PAD dibagi target PAD dikali 100%, yang dimana mengukur tingkat capaian realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan. Yang kedua, rasio yang rendah dapat menunjukkan adanya kendala dalam pengelolaan dan pembungkutan PAD yang berimpas pada kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu rumusnya belanja operasi dibagi total belanja dikali 100%. Untuk menggambarkan porsi belanja operasi terhadap total belanja daerah, dan rasio yang tinggi dapat mengindikasi kendala dalam penyediaan anggaran untuk belanja modal yang berdampak pada kualitas laporan aset daerah. Yang keempat, rasio keserasian belanja, yaitu rumusnya belanja operasi dibagi total belanja dikali 100. Untuk rasio derajat desentralisasi fiskal, skala interval rasio derajat desentralisasi fiskal, yang pertama 00,00 sampai 10,00%, kemampuan keuangan daerah sangat kurang. 10,01 sampai 20,00% kurang. 20,01 sampai 30,00% cukup. 30,01 sampai 40,00% sedang. 40,01 sampai 50,00% baik. Lebih dari 50,00% sangat baik. Untuk efisiensi pengelolaan anggaran daerah, kriteria efisiensi lebih dari 100%, presentasi efisiensinya tidak efisiensi. 90 sampai 100%, presentasi efisiensinya kurang efisiensi. 80 sampai 90%, presentasi efisiensinya cukup efisiensi. 60 sampai 80%, presentasinya efisiensi. Di bawah 60% sangat efisiensi. Rasio efektivitas, kriteria efisiensi lebih dari 100%, presentasinya tidak efisiensi. 90 sampai 100% kurang efisiensi. 80 sampai 90% cukup efisiensi. 60 sampai 80% efisiensi. Di bawah 60% sangat efisiensi. Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, kemampuan keuangannya rendah sekali, rasio kemandiriannya 0, pola hubungan instruktif. Untuk kemampuan keuangan rendah, rasio kemandiriannya lebih dari 22-50, pola hubungannya konsulatif. Untuk kemampuan keuangan sedang, rasio kemandiriannya lebih dari 50-75, pola hubungannya partisipatif. Kemampuan keuangan tinggi, rasio kemandiriannya lebih dari 75-100, pola hubungannya delegatif. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kinerja keuangan daerah kabupaten jika dilihat dari rasio efektivitas PAD tergolong efektif karena rata-rata efektivitas di sebesar 107%. Tahun 2022, Kabupaten Simalungun sebesar 96,81%. Di tahun 2023 sebesar 99,94%.
Dan di Kabupaten Labuan Batu tahun 2022 sebesar 94,20%, di tahun 2023 di angka 87,60%, dan Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 117,18%, di tahun 2023 89,28%, masih cukup efektif. Dan Kabupaten Nia Selatan di tahun 2022 sebesar 97,42%, di tahun 2023 sebesar 101,28%, dan Kabupaten Gunung Sitoli 2022 98,9%, di tahun 2023 92,71%, masih cukup efektif. 2. Kinerja keuangan daerah kabupaten jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah belum efisien, karena selama 2 tahun skalanya di atas 60%. Rata-rata efisiensi keuangan daerah selama 2 tahun, yaitu tahun 2022 Kabupaten Simalungun sebesar 97,64%, tahun 2023 sebesar 103,14%, tidak efisien. Dan Kabupaten Labuan Batu tahun 2022 sebesar 104,4%, tahun 2023 100,15%, tidak efisiensi. Dan Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 82,25%, cukup efisiensi, tahun 2023 103,20%, tidak efisiensi. Dan Kabupaten Nia Selatan di tahun 2022 sebesar 62,45%, efisiensi, di tahun 2023 sebesar 93,25%, kurang efisiensi. Dan Kabupaten Gunung Sitoli di tahun 2022 98,2%, kurang efisiensi, di tahun 2023 118,8%, tidak efisiensi. 3. Kinerja keuangan daerah jika dilihat dari rasio pertumbuhan PAD tumbuh secara merata, bahwa kurang efisiensi rata-rata pertumbuhan sebesar 90%. Rasio pertumbuhan belanja modal cenderung fluktuatif. Tahun 2022 Kabupaten Simalungun sebesar 77,64%, kurang efisiensi. Tahun 2023 sebesar 103,14%, tidak efisiensi. Kabupaten Labuan Batu tahun 2022 sebesar 104,4%, tidak efisiensi. Tahun 2023 100,15%, tidak efisiensi. Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 82,25%, tidak efisiensi. Tahun 2023 103,20%, tidak efisiensi. Kabupaten Nia Selatan tahun 2022 sebesar 62,45%, efisiensi, di tahun 2023 sebesar 93,25%, kurang efisiensi. Kabupaten Gunung Sitoli 2022 senilai 98,2%, kurang efisiensi, di tahun 2023 118,8%, tidak efisiensi. Kinerja keuangan daerah jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sekali dalam kategori pola hubungan interaktif. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2022 di Kabupaten Simalungun sebesar 11,94%, tahun 2023 sebesar 11,86%, interaktif. Kabupaten Labuan Batu tahun 2022 sebesar 23,50%, tahun 2023 24,17%, konservatif. Kabupaten Padang Lawas Utara di tahun 2022 13,56%, di tahun 2023 11,93%, interaktif. Dan Kabupaten Nia Selatan di tahun 2022 sebesar 5,87%, interaktif. Di tahun 2023 sebesar 33,61%, konservatif. Kabupaten Gunung Sitoli yang terakhir di tahun 2022-nya 6,36%, di tahun 2023 10,95%, interaktif. Hasil pembahasan dari hasil analisis ini menunjukkan kemampuan keuangan bahwa tingkat kemandirian keuangan kita. Yang pertama di Kabupaten Simalungun tahun 2022 tingkat kemandirian keuangannya tinggi, sedangkan pada tahun 2023 rendah, dan pola hubungannya termasuk pada pola hubungan interaktif.
Tahun 2022, rasio kemandirian sebesar 11,94%. Tahun 2023 menurun menjadi 11,86% dengan PAD 2022 210939762,089 dan di tahun 2023 di angka 199,364,770,665. Yang kedua, di Kabupaten Labuan Batu, tahun 2022 tingkat kemandirian keuangannya rendah, sedangkan pada tahun 2023 tinggi, dan pola hubungannya termasuk pada pola hubungan konsulatif. Tahun 2022 rasio kemandiriannya sebesar 25,50%, tahun 2023 menurun menjadi 24,17% dengan PAD 2022 214,870,699,555 dan di tahun 2023 243,392,500,00. Yang ketiga, pada Kabupaten Padang-Lawas Utara 2022 tingkat kemandirian keuangannya tinggi, sedangkan pada tahun 2023 rendah dengan pola hubungan termasuk pada pola hubungan instruktif. Tahun 2022 rasio kemandiriannya sebesar 13,56%, tahun 2023 menurun menjadi 11,93% dengan PAD 2022 94616871924 dan di tahun 2023 87849536844. Yang keempat, Kabupaten Nia Selatan. Di 2022 tingkat kemandirian keuangannya rendah, sedangkan pada tahun 2023 tinggi dan pola hubungannya termasuk pada pola hubungan instruktif di 2022 dan 2023 konsulatif. Tahun 2022 rasio kemandiriannya sebesar 5,87%. Tahun 2023 meningkat menjadi 33,61% dengan PAD 2022 565000000. Di tahun 2023 menjadi 34654217080. Yang terakhir di Kabupaten Gunung Sitoli 2022 tingkat kemandirian keuangannya rendah, sedangkan pada tahun 2023 tingkat pola hubungannya termasuk pada pola hubungan instruktif. Tahun 2022 rasio kemandiriannya sebesar 6,36%, tahun 2023 meningkat menjadi 10,95% dengan PAD 2022 317047215. Di tahun 2023 menjadi 63274393422. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi yang pertama di Kabupaten Simalungun tahun 2022, rasio derajat desentralisasinya mengalami sangat kurang. Pada tahun 2023, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Simalungun mengalami sangat berkurang kembali, sehingga menunjukkan kemampuan keuangan Kabupaten Simalungun sangat berkurang dengan rasio derajat desentralisasi di 2022 di angka 8,75% dan di 2023 8,33%. Kabupaten Labuan Batu masih sangat berkurang dengan meningkatnya pendapatan asli daerah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di atas. Tahun 2022 rasio derajat desentralisasi sebesar 1,61%, yang artinya kemampuan keuangannya daerah sangat berkurang. Tahun 2023 menaik menjadi 17,7%, namun tetap dalam kategori kurang. Yang ketiga, Kabupaten Padang-Lawas Utara. Tahun 2022, rasio derajat desentralisasinya mengalami kenaikan, namun kemampuan daerahnya sangat berkurang. Pada tahun 2023, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Padang-Lawas mengalami turunan hingga kemampuan keuangan daerahnya sangat berkurang kembali, sehingga menunjukkan rasio derajat desentralisasi di 2022 di angka 8,79%, di 2023 7,85%. Yang keempat, di Kabupaten Nia Selatan tahun 2022 rasio derajat desentralisasinya mengalami kenaikan, namun kemampuan daerahnya sangat berkurang. Pada tahun 2023, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nia Selatan mengalami turunan hingga kemampuan keuangan daerah sangat berkurang kembali,
sehingga menunjukkan rasio derajat desentralisasi tahun 2022 di angka 4,5% dan 2023 2,27%. Yang kelima, Kabupaten Gunung Sitoli masih sangat berkurang dalam meningkatnya pendapatan asli daerah. Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di atas, tahun 2022 rasio desentralisasi sebesar 4,71%, yang artinya kemampuan keuangan daerah sangat berkurang. Tahun 2023 menaik menjadi 7,91%, namun tetap dalam kategori sangat berkurang. Berdasarkan perhitungan tabel di atas menunjukkan bahwa efisiensi PAD yang pertama di Kabupaten Simalungun tahun 2022 masih kurang efisiensi. Pada tahun 2022, rasio efisiensi sebesar 97,64%, di mana realisasi PAD lebih besar dari target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2023, rasio efisiensi meningkat menjadi 103,14%. Yang kedua, Kabupaten Labuan Batu tahun 2022 tidak efisiensi. Pada tahun 2022, rasio efisiensinya menunjukkan sebesar 104,4%. Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,4% menjadi 100,15%. Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2022 cukup efisiensi. Pada tahun 2022, rasio efisiensinya menunjukkan sebesar 82,25%. Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 20,95% dan tahun 2023-nya menjadi 103,20% dengan presentasi efisiensinya tidak efisien kembali. Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 efisiensinya rasio menunjukkan sebesar 62,45%. Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 93,25%. yang membuat presentasi efisiensinya kurang efisien. Yang kelima, Kabupaten Gunung Sitoli tahun 2022 kurang efisiensi. Pada tahun 2023 rasio efisiensinya hanya 98,2%. Lalu di tahun 2023 menaik drastis di angka 118,8%, yang membuat presentasi efisiensinya tetap di angka tidak efisiensi. Berdasarkan perhitungan tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas PAD yang pertama di Kabupaten Simalungun tahun 2022 rasio efektivitas sebesar 96,81%, di mana realisasi PAD lebih besar dari target yang ditetapkan dengan presentasi efektivitas efektif. Pada tahun 2023, efektivitas PAD Kabupaten Simalungun efektif dengan rasio 99,94%. Yang kedua, Kabupaten Labuan Batu tahun 2022 cenderung naik efektif, yang dimana pada tahun 2022 rasio efektivitas sebesar 94,20%, di mana realisasi PAD lebih besar dari target yang ditetapkan. Tahun 2023 rasio efektivitas yang paling cukup efektif yaitu menunjukkan sebesar 87,60%. Yang ketiga, selanjutnya berdasarkan perhitungan tabel yang menunjukkan bahwa efektivitas PAD pada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 cenderung naik. Tahun 2022 rasio efektivitas sebesar 111,81%. Tahun 2023 efektivitasnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 98,28%, yang dimana realisasi PAD sangat jauh dari target yang ditetapkan. Yang keempat, efektivitas PAD pada Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 cenderung turun dan efektif, yang dimana pada tahun 2022 rasio efektivitasnya sebesar 97,42%. Tahun 2023 rasio efektivitasnya mengalami kenaikan sebesar 101,28%. Yang kelima, berdasarkan tabel perhitungan di atas menunjukkan bahwa efektivitas PAD pada Kabupaten Gunung Sitoli tahun 2022 cenderung, yang dimana tahun 2022 rasio efektivitas sebesar 98,9%, yang dimana presentasi efektivitasnya efektif. Lalu di tahun 2023 menurun menjadi 82,71% dengan presentasi efektivitasnya cukup efektif.
masuk di kesimpulan dan saran. Nah, dari hasil penelitian dan pembahasan analisis pendapatan terhadap kendala laporan keuangan di daerah Kabupaten Sumatera Utara periode 2022 sampai 2023, maka dapat kita simpulkan yang pertama di kemandirian keuangan daerahnya. Nah, mengalami tantangan dalam mencapai kemandirian keuangan yang optimal. Ketergantungan pada bantuan eksternal masih tinggi, terutama di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuan Batu di tahun 2023 dan di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023, sedangkan Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan performa relatif lebih baik. Yang kedua, derajat desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan sangat kurang di 5 Kabupaten Sumatera Utara. Meskipun ada peningkatan seperti di Kabupaten Labuan Batu pada tahun 2023, masih terdapat ruang untuk perbaikan yang signifikan. Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Selatan di Kabupaten Gunung Sitoli menunjukkan tingkat desentralisasinya yang sangat kurang. Rasio efisiensi dalam pengelolaan keuangan menjadi tantangan besar bagi sebagian besar daerah di Sumatera Utara. Kabupaten Simalungun di tahun 2022, Kabupaten Nias di tahun 2023, dan Gunung Sitoli tahun 2022 menunjukkan kinerja yang kurang efisien dalam penggunaan dana proyek. Sementara Kabupaten Simalungun di 2023, Kabupaten Labuan Batu di 2022 sampai 2023, Kabupaten Padang Lawas di 2023-nya menonjol dengan pengelolaan keuangannya yang tidak efisien. Penting untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan di daerah Sumatera Utara kita. Nah, di rasio efektivitasnya dalam pengelolaan keuangannya di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuan Batu, Kabupaten Padang Lawas, bahkan Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Gunung Sitoli menunjukkan bervariasi. Kabupaten Padang Lawas di 2022 dan Kabupaten Nias Selatan di 2023 sangat efektif dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan mengurangi ketergantungan pada dana eksternal. Kabupaten Labuan Batu di 2023 dan Kabupaten Padang Lawas Utara di 2023 memerlukan peningkatan kontrol atas manajemen keuangan. Nah, dari kesimpulan di atas kita dapat lihat saran yang harus kita ambil. Yang pertama, pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap potensi daerah karena mempunyai dampak yang besar tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat. Potensi tersebut antara lain di bidang jasa, perdagangan, dan pariwisata. Jika pemerintah berhasil mengupayakan pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal, maka pajak yang merupakan penopang utama dan meningkatnya pendapatan asli daerah akan semakin meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi daerah, pemerintah hendaklah memberikan informasi secara rinci kepada masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai pembayar pajak dan retribusi daerah. Karena tidak semua masyarakat mengetahui rincian kewajiban jumlah pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah supaya tidak terjadi kecurangan. Karena besarnya pajak dan retribusi daerah tidak hanya sebagai komponen utama untuk meningkatnya PAD, tetapi juga sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dilihat dari perhitungan rasio keserasian belanja secara normatif. Keseimbangan antara belanja belum menunjukkan kata seimbang. Pemerintah daerah seharusnya lebih cenderung menggunakan dana untuk kegiatan belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, jasa, bahkan belanja modal untuk meningkatkan kualitas output kita. Sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dari pemerintah pusat agar dapat mencapai kondisi tingkat kemampuan keuangan yang ideal. Cara dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk mengurangi besarnya dana
bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.